Shalom saudara-saudara. Sekarang kita akan mengakhiri untuk belajar tentang bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Ini terakhir. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di atas 3 kali berturut-turut kita sudah belajar tentang bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Pak, di zaman sekarang ini mana ada orang jujur, Pak? Teori. Gak ada itu, Pak. Kalau kita jujur gak dapat uang, gak dapat untung, gak dapat cuan. Ya, memang itulah pandangan dunia. Tapi pandangan Alkitab firman Allah tidak seperti itu. Alkitab tadi ayat yang kita sudah baca dari Ibrani 13 ayat 5 sangat jelas berkata. Dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau orang yang percaya anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dulu aku masih muda, karena aku sudah tua. Kata pemazmur mengatakan. Tapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan oleh Allah. Bahkan sampai anak cucunya dijaga, dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu yang penting saudaraku, apakah saudara yakin benar akan firman Allah? Yakin benar akan pemeliharaan Tuhan? Ya dan amin. Yang pasti. Bukan lagi mudah-mudahan. Apakah saudara yakin enggak? Saudara mau enggak jadi terang dan garam dalam dunia ini, dalam pekerjaan? Mau enggak saudaraku? Kalau saudara mau, lakukan. Mungkin saudara mengatakan, Bapak kan pendeta. Nah, saudaraku, sama saja. Kita pendeta, kalau kita tidak lakukan yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan juga tidak berkenan. Mohon maaf, banyak juga pendeta melakukan pelayanannya, pekerjaannya, pendetanya. Bukan untuk pelayanan, tapi untuk mencari cuan yang banyak. Ada. Tapi tidak baik, tidak semua. Pasti, saudaraku. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan tahu akan hal ini. Oleh sebab itu, saudaraku, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Ada 5 hal. Kalau saudara mau berhasil dalam pekerjaan, saya akan ambil kesimpulan. Yang pertama, kerja keras, ulet, tekun, disiplin. Kerja keras, ulet, tekun, disiplin. 2, jujur, dapat dipercaya. 3, hemat, irit. 4, selalu bersyukur sama Tuhan. Yang 5 yang terpenting, takut pada Tuhan. Saudara, kalau ada 5 hal ini saudara lakukan dalam pekerjaanmu, saya sangat yakin Tuhan memberkati saudara. Yang penting saudara tidak akan melarat. Saudara akan sungguh-sungguh. Banyak orang tidak ada pekerjaan. Kenapa? Perlu introspeksi diri sendiri. Saudara, saya akan akhiri episode demi episode tentang bekerja sesuai dengan firman Tuhan dengan satu kesaksian yang nyata. Beberapa puluh tahun yang lalu ada seorang ibu namanya Ibu Mary. Dia tinggal di Jakarta. Dia menjadi seorang manajer di suatu perusahaan yang cukup besar. Sebelum dia percaya Yesus, dia menjadi kaya. Dia korupsi, dia bisa mendapatkan uang yang sebanyak-banyak dari perusahaan itu. Singkat cerita, pada suatu hari Roh Kudus bekerja, dia bertobat. Dia percaya Yesus, lahir baru. Oh, setelah dia lahir baru, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Pertama, mulai hari itu dia bekerja dengan jujur. 1 sen pun dia tidak akan korupsi.
Dia tidak lagi melihat uang banyak, tapi dia melihat Tuhan dan takut kepada Tuhan. Saudara, yang kedua yang dia lakukan, dia kumpulkan orang-orang Kristen yang ada di perusahaan itu untuk mengadakan persekutuan secara rutin. Setiap bulan 2 kali mereka mengadakannya. Saya pernah diundang di perusahaan itu untuk mengadakan persekutuan. Saudaraku, apa yang terjadi saudaraku? Persekutuan itu makin hari makin banyak. Yang belum percaya menjadi percaya. Terakhir persekutuan itu yang saya dengar, ada 200 orang ikut persekutuan itu. Kenapa? Karena Ibu Mary ini benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Dia bukan lihat lagi uang, tapi dia lihat Tuhan. Dia takut kepada Tuhan. Saudaraku, tidak lama kemudian ibu ini diangkat menjadi direktur keuangan dari perusahaan itu. Jabatan makin naik, bukan malah makin turun. Kita lihat saudaraku, kesaksian yang real, yang nyata. Saudaraku, tak kala kita takut kepada Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, bekerja sesuai dengan firman Allah, maka tidak usah takut. Tuhan akan memberkati saudara. Doa saya selalu bersama-sama dengan saudara dalam pekerjaan saudara, dalam pergumulan saudara, apapun profesi saudara, baik saudara sebagai seorang karyawan, pengusaha, apapun, baik saudara sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita semua lakukannya sesuai dengan firman Allah. Memuliakan Tuhan dan takut kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Biar kiranya melalui firman Tuhan yang kita dengar 4 kali berturut-turut bekerja sesuai dengan firman Tuhan akan mengubah seluruh pekerjaan kita. Memuliakan Tuhan, takut kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Berikutnya kita akan belajar tentang Paskah kematian Tuhan Yesus. Karena tidak lama lagi kita akan bersama-sama merayakan Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita akan belajar secara khusus itu. Ikutin saya terus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menolong kami dalam pemberitaan firman 4 kali berturut-turut tentang bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukannya. Apapun profesi kami melakukannya dengan satu tujuan utama, takut Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih, berkati saudara-saudara, pekerjaan mereka, kalau ada di antara mereka yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam masalah pekerjaan mereka, tolong mereka agar mereka diberkati Tuhan dan berubah secara total dalam kehidupan pekerjaan mereka. Terima kasih, ini doa kami. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Amin.